Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kembali dengan kalian semua di channel Neng Henry Superman. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 3.1 calon guru penggerak angkatan 7 yang disampaikan oleh saya sendiri, Neneng Hendriani Magister Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Cibinong. Oke, sebelumnya mari kita berpikir. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Ini semua berasal dari Bob Talbert. Oke, menurut Bob Talbert, mengajarkan anak menghitung itu baik. Ini sama seperti saat kita belajar mengenai dilema etika dan bujukan moral pada proses pengambilan keputusan. Ketika kita belajar bahwa mengambil keputusan itu penting, tetapi kita tidak belajar secara langsung mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka pengetahuan kita tentang proses pengambilan keputusan tersebut hanyalah berdasarkan teori semata, bukan pada pengalaman kita, bukan juga pada olah pikir, rasa, dan karsa kita sebagai manusia. Ini sama seperti ketika kita mengajarkan anak-anak. Ketika kita mengajarkan anak-anak bagaimana mereka berhitung, 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu baik sekali. Kita sedang melatih mereka bagaimana menggunakan nalar dan logika mereka. Namun, ketika kita tidak mengajarkan mengapa anak itu harus berhitung, apa saja yang bisa digunakan untuk berhitung, bagaimana proses berhitung yang baik dan benar, bagaimana mereka mengambil keputusan ketika hasil perhitungan mereka ternyata tidak benar. Itu sama artinya kita tidak mengajarkan materi yang sesungguhnya. Baiklah, mari kita lanjutkan. Dari kutipan di atas, apa sih kaitannya dengan proses pembelajaran yang kita pelajari di modul CGP pada modul 3.1 ini? Oke, pada modul 3.1 ini, calon guru penggerak belajar bagaimana mengambil keputusan yang baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal, prinsip-prinsip yang terkait dengan etika moral dalam menangani masalah. Ketika kita belajar membaca dari berbagai literatur, maka apa yang kita dapatkan sama seperti anak-anak belajar berhitung. 1 ditambah 1 sama dengan 2, 5 dikali 2 sama dengan 10. Tanpa kita tahu apa gunanya, lalu bagaimana manfaatnya, bagaimana mengatasinya ketika kita menghadapi masalahnya. Nah, ketika calon guru penggerak ini diturunkan ke lapangan untuk langsung mengobservasi, mewawancarai di antaranya para pemimpin pembelajaran di sekolah, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga guru, bagaimana mereka semua berproses mengambil keputusan dari semua masalah yang muncul di lingkungan satuan pendidikannya, bagaimana mereka trial and error menguji baik legal maupun juga moral terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi, apakah itu masalah pribadi lawan pribadi, pribadi lawan kelompok, kebenaran lawan kebenaran, dan lain sebagainya. Maka disitulah para calon guru penggerak belajar inti dari penanganan dan pengambilan keputusan yang bijak dan baik terhadap masalah yang muncul. Disinilah manfaatnya ketika kita belajar langsung mempraktekannya, langsung mengobservasinya, bukan pada landasan teori semata. Lalu bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita sudah belajar apa itu nilai dan peran guru penggerak, apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana prinsip-prinsip yang kita miliki sebagai individu, sebagai hasil dari proses pembelajaran kita sepanjang hayat, yang kita lakukan sejak kita masih dalam bulayan, dan ketika kita baru lahir, kita diajarkan oleh kedua orang tua kita, keluarga kita, guru-guru pertama kita, sampai kita pada usia saat ini. Nilai-nilai itu mengendap dalam diri kita, memberikan kristalisasi nilai-nilai pemahaman kita terhadap baik dan buruk, terhadap etika moral, terhadap hal yang benar dan salah. Ketika semua itu kita gunakan,
maka keputusan yang kita ambil, baik berdasarkan nilai-nilai agama yang kita anut, nilai-nilai kebajikan moral dan yang universal yang kita yakini, maka percayalah semua itu memiliki dampak positif bagi lingkungan kita. Kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid-murid kita. Kita bisa menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kita juga bisa memberikan perlindungan kepada para guru. Kita juga bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pembelajaran yang kita berikan di satuan pendidikan kita adalah yang terbaik. Lalu, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran yang saat ini belajar melalui program pendidikan guru penggerak pada angkatan 7, saya mengambil keputusan dan kesimpulan dari hasil pembelajaran pada modul 1, 2, dan 3 bahwa nilai-nilai prinsip-prinsip kebajikan moral, etika, berdasarkan agama, dan juga nilai universal yang dimiliki tentu saja memberikan kontribusi besar kepada proses pembelajaran yang dilaksanakan di satuan pendidikan di mana saya bekerja. Saya senantiasa mengedepankan bahwa apa yang saya yakini dalam agama saya itu benar. Saya berusaha mengambil keputusan setelah meneliti dengan sangat seksama. Kira-kira keputusan itu akan berdampak luas atau tidak. Kira-kira keputusan itu berdampak positif ataukah negatif bagi perkembangan intelektual maupun keterampilan untuk siswa-siswa saya. Jadi, semua ini tentu saja berkontribusi. Education is the art of making men ethical. George Wilhelm Friedrich Hegel mengatakan, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Dari kalimat ini, saya teringat kembali apa yang dikatakan oleh para tokoh pendidikan Indonesia, bahwa upaya atau tujuan dari pendidikan nasional adalah memanusiakan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pendidikan dalam kacamata pendidikan Indonesia adalah sebuah proses, sebuah seni, bagaimana kita mendidik dan mengajar anak-anak manusia ini, murid-murid kita di sekolah, anak-anak kita di rumah, ya, untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, baik dalam akhlaknya, etika, moral, pengetahuannya, keterampilannya, maupun lainnya. Tanpa pendidikan, bagaimana mungkin seseorang menjadi lebih baik? Pendidikan mungkin tidak akan bisa memberikan harta yang banyak, tetapi pendidikan membuat orang mampu menghidupi dirinya sendiri, menafkahi dirinya sendiri, sehingga ia bisa mewujudkan kehidupan yang bahagia, selamat, lahir, dan batin. Untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan juga negaranya. Kesimpulan dari pembelajaran modul 3.1 pada pengambilan keputusan ini terkait dengan satu, filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sungtulodo, ing madya mangunkarso, tut wuri handayani adalah kita sebagai pemimpin pembelajaran harus senantiasa memberikan contoh teladan bagaimana bersikap yang baik dan benar menurut nilai-nilai yang kita yakini bersifat universal. Kita tidak boleh berada di tengah-tengah. Kita harus tetap berada pada jalur yang tepat. Ketika kita bisa memberikan contoh kedisiplinan, contoh bagaimana bersikap jujur, bagaimana bertanggung jawab, bagaimana menjadi pribadi yang mandiri di depan siswa-siswa kita, rekan kerja kita, bahkan pimpinan kita. Itu sama artinya kita sudah memberikan keteladanan sikap. Bagaimana kita membangun motivasi untuk murid-murid kita, untuk rekan-rekan kerja kita, untuk pimpinan kita, untuk rekan sejawat kita, bahkan stakeholder sekolah. Bagaimana mereka mengambil keputusan dalam menangani masalah yang pelik misalnya. Itu juga adalah tugas kita. Dan terakhir, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus mampu memberikan dorongan, tuturi handayani,
agar murid-murid kita bisa menjadi lebih baik dari kita, menjadi lebih maju dari kita. Apa yang kita dapatkan hari ini, mereka mampu melampauinya, menjadi yang lebih baik lagi, agar mereka selamat sentosa lahir dan batin menjalani kehidupan mereka demi membangun negara Indonesia tercinta. Lalu, bagaimana proses pengambilan keputusan terhadap pengaruh kehidupan murid-murid? Perlu kita sadari bersama bahwa 9 langkah dalam pengambilan keputusan itu harus kita jalankan dengan hati-hati, agar keputusan yang kita ambil benar-benar berdampak positif bagi kehidupan dan perkembangan murid-murid kita. Lalu bagaimana dengan dampak pribadi? Ketika kita mampu untuk mengendalikan diri kita, untuk mampu membaca situasi, untuk mampu menelaah kembali latar belakang dari semua masalah yang ada yang harus kita tangani dalam waktu singkat misalnya, maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih berkarakter dan berakhlakul karimah. Lalu bagaimana dengan kaitannya nilai-nilai pribadi? Dalam proses pengambilan keputusan, nilai pribadi tentu saja memiliki kontribusi yang besar. Bagaimana kita berpikir untuk mengambil keputusan, apakah itu demi kebaikan bersama, apakah itu berdasarkan aturan yang kita yakini, atau apakah itu berdasarkan prinsip kepedulian terhadap sesama, itu semua sangat terkait. Lalu bagaimana dengan cara kita mengambil keputusan dan dampaknya terhadap pembelajaran bagi murid-murid kita? Ketika kita mampu menerapkan 3 prinsip berpikir, lalu 9 langkah dan juga 4 model yang perlu kita pertimbangkan dalam pengambilan keputusan, maka kita bisa meminimalisir dampak negatif dan juga rasa penyesalan dari keputusan yang kita ambil. Kaitan antar modul untuk materi pada modul 3.1 pengambilan keputusan ini tentu saja sangat terkait. Ketika kita menyadari bahwa pendidikan itu penting, pengajaran itu penting untuk mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya lahir dan batin, maka kita perlu menerapkan nilai-nilai dan peran-peran guru penggerak di dalamnya, dan kita pun harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang arif dan bijaksana dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul baik di satuan pendidikan maupun di lingkungan di kehidupan kita. Lalu bagaimana kaitannya dengan coaching? Keterampilan coaching yang kita pelajari pada modul 2 tentu saja sangat terkait dan sangat bermanfaat dalam mengambil keputusan. Semua prinsip-prinsip coaching di mana kita menempatkan orang-orang yang mengalami masalah itu dalam posisi yang sejajar. Kita menggali apa sebab mereka melakukan masalah tersebut atau apa sebab dari munculnya masalah tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu tentu saja membantu kita mengambil keputusan yang bijaksana sehingga keputusan itu berdampak positif bagi semua orang di sekolah. Lalu bagaimana dengan tantangan dan paradigmanya? Tentu saja tantangannya lebih banyak berasal dari intern dan ekstern. Bagaimana kita memiliki kepekaan, kepedulian terhadap masalah yang muncul. Kalau kita tidak memiliki kepekaan terhadap dampak dari masalah yang muncul, tentu saja kita tidak bisa mengatasi masalah tersebut, apapun paradigma yang kita miliki. Lalu bagaimana dengan pemahamannya? Kita harus tahu dan betapa pentingnya pengambilan keputusan ini dilaksanakan harus dengan kepala dingin, harus dengan emosi yang stabil, harus dengan menguasai karakter-karakter orang-orang yang ada di sekitar kita dengan baik. Dengan begitu kita bisa melakukan apa yang sudah menjadi tugas kita sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu menyelenggarakan proses pembelajaran berpihak kepada murid dengan tepat. Lalu apakah pengambilan keputusan ini penting? Tentu saja ini penting. Kehidupan ini tidak akan pernah bisa berjalan apabila kehidupan ini datar. Selalu ada naik dan turun, ada masalah, ada intrik, ada episode di mana kita harus menangis, jatuh bangun, berlari, dan bangkit kembali. Keputusan untuk kita bangkit kembali, mengatasi semua masalah, semua tantangan,
itu berawal dari bagaimana kita mampu mengambil keputusan dalam mengatasinya. Lalu bagaimana dengan aspek sosial emosional guru? Guru sebagai ujung tombak dari keberhasilan proses pembelajaran pendidikan murid tentu saja harus mampu menguasai keterampilan pengambilan keputusan ini dengan baik dan benar. Sehingga guru mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya, sehingga ia mampu mengajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Pengaruhnya bagi pengajaran tentu saja besar. Ketika keputusan yang diambil oleh pemimpin pembelajaran itu berat sebelah, tidak adil, tentu saja itu sangat berpengaruh bagi pengajaran yang ada di satuan pendidikan. Jadi kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Terkait dengan pengalaman, ya, jam terbang itu tentu saja menunjukkan betapa kita mampu atau tidak dalam mengambil keputusan. Karena semakin tinggi jam terbangnya, maka semakin lihai, semakin cakap, semakin mahirlah seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Begitulah kesimpulan dari koneksi antar materi pada modul 3.1 pembelajaran yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak pada angkatan 7 ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan juga dapat memberikan inspirasi kepada kita semua demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.